"Enyalah kau dari muka bumi ini," teriak topeng putih berbadan besar memulai pertarungan dengan Teja. Mas gimana ini?" Nampak Basir yang mulai panik setelah melihat gerombolan Lowo Ireng yang mulai menyerangnya. Aura hitam pekat memancar dari seluruh senjata celurit yang dipegang masing-masing oleh ketujuh begal Lowo Ireng. Kali ini para begal langsung menyerang Teja dengan menggunakan tenaga dalam yang mereka salurkan pada senjatanya masing-masing. Namun saat begal Lowo Ireng berkonsentrasi menyalurkan aura kekuatan pada senjatanya, tiba-tiba mereka melihat sebuah benda yang keluar dari kantong plastik hitam. Kotak hitam melayang di depan empunya, yaitu Teja. Seketika muncul aura hitam yang sangat pekat. "Ah, apa itu?" teriak topeng hitam berbadan kurus. Kotak itu memancarkan aura kematian." Rutuk topeng putih berbadan besar. Teja memusatkan pikirannya pada kotak hitam yang sedari tadi telah berdiri di depannya seolah menunggu perintah dari Teja. "Keluarkan tenagamu seluruhnya, lindungi aku karena aku belum mau menyerang mereka." teriak Teja kepada kotak hitam yang lantas memutari tubuh Teja seolah membuat sebuah perisai berwarna hitam pekat. Kotak hitam lantas mengeluarkan aura yang lebih pekat lagi. Aura tersebut menyatu dengan udara yang dihirup oleh kawanan Lowo Ireng. "Tahan nafas kalian," teriak topeng putih berbadan besar yang mengetahui aura hitam yang dikeluarkan oleh kotak hitam membawa racun sehingga siapa saja yang dianggap musuh pasti akan keracunan setelah menghirup udara untuk bernafas. Namun perintah topeng putih telah terlambat. Para kawanan Lowo Ireng telah menghirup udara yang sudah tercampur racun sekaligus aura kematian kotak hitam. Keenam kawanan Lowo Ireng merasakan seolah-olah lehernya tercekik oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Hanya topeng putih yang nampak tidak mengalami cekikan pada lehernya. Namun topeng putih merasakan tubuhnya mulai susah dikendalikan. Tubuhnya terasa kaku, tidak bisa digerakkan, hanya mulutnya yang masih bisa ia gunakan untuk berbicara. Teriak keenam kawanan Lowo Ireng yang nampak kesusahan untuk bernafas. Mereka semua meminta tolong kepada Sentot yang merupakan wakil ketua dari kawanan Lowo Ireng. Sentot harus berpikir cepat dengan situasi yang sangat mencekam yang tengah mereka hadapi. Seumur hidup baru kali ini Sentot bertemu dengan lawan yang memancarkan aura hitam yang begitu dahsyat. "Kang Lei, kas kau ambil tindakan," ucap teman-temannya dengan terbata-bata dengan posisi masih memegangi lehernya semua. Tanpa Sentot sadari, tiba-tiba Teja menyerang dirinya dengan menggunakan kotak hitam yang sedari tadi sudah bersiap-siap untuk melakukan serangan. "Hajar Mas Teja, jangan dikasih ampun bangste seperti mereka ini," pinta Basir. "Baiklah, akan aku akhiri petualangan hitam mereka di sini, yang notabene adalah tempat kekuasaan mereka. Gunakan jurus pamung, Kas," teriak topeng putih yang berbadan kecil. Topeng putih yang berbadan besar yang memiliki nama Sentot ini segera teringat jurus terakhir yang diberikan oleh gurunya hanya untuk dirinya dan ketua gerombolan Lowo Ireng yang sudah meregang nyawa terlebih dahulu oleh Teja. Tanpa menunggu lama, Sentot segera menggigit lidahnya sendiri sehingga nampak darah yang mengalir pada mulutnya. Lantas ia semburkan ke tanah yang ia injak. Kemudian mulut Sentot segera berkumat kamit membaca sebuah mantra. "Sun Matek Aji, Ajiku Bandung Bondowoso." Ya, Sentot membaca ajian Bandung Bondowoso yang selama ini tidak pernah ia gunakan. Namun pada kesempatan kali ini harus ia gunakan untuk dapat mengalahkan kotak hitam milik Teja. Tiba-tiba dari bawah tanah keluar ribuan makhluk jin yang siap untuk diperintah oleh Sentot. "Apa-apa itu?" ucap Teja terbata-bata saat melihat ribuan jin memberikan hormat ke arah Sentot. Kali ini aura hitam yang dikeluarkan oleh kotak hitam untuk sementara mampu dikalahkan oleh kedatangan para jin yang telah dipanggil oleh Sentot. Seketika kawanan Lowo Ireng dapat bernafas dengan lega. Mereka sudah tidak merasakan lehernya tercekik kembali dan tubuh Sentot kali ini sudah bisa digerakkan kembali. "Ini adalah kekuatan sesungguhnya wakil ketua kami," teriak topeng hitam berbadan kecil yang menunjuk ke arah Sentot. Sentot yang ditunjuk oleh anak buahnya segera menyeringai ke arah Teja. "Akan aku balaskan kematian ketua dan kedua temanku. Haha." Sentot mulai tertawa kegirangan karena situasi kali ini berpihak pada dirinya. "Perintahkan kami, Tuan," ucap jin yang paling besar dengan memiliki tanduk di kedua kepalanya.
mata yang merah dan hidung yang mirip dengan hidung babi. Ternyata jin ini adalah pemimpin dari 1000 jin yang datang oleh panggilan Sentot. Mas, itu ajian Bandung Bondowoso, sampean harus berhati-hati karena jumlah mereka susah dihitung. Lihat dari bawah hingga ke langit semua tertutupi oleh jin suruhan topeng putih itu, Mas. Ucap Sentot. Nampak Teja mulai mengalami kepanikan dan ketakutan setelah mendengar penjelasan Basir. Terus aku terus bagaimana Kang? Mas Teja harus fokus pada pemimpin jin yang paling besar itu, kalahkan dia. Jika dia sudah kalah maka anak buahnya yang lain pun akan mengakui kekalahannya pula. Jelas Basir. Baiklah kalau begitu. Ucap Teja seraya memejamkan matanya kembali dengan posisi duduk bersila, berkonsentrasi untuk menggerakkan kotak hitamnya kembali. Melihat Teja yang mulai memejamkan matanya dan dengan posisi bersila membuat Sentot terkekeh karena sebentar lagi Nayawa Teja akan meregang di tangannya. Haha, silahkan kamu berdoa dulu anak muda. Sebelum jin aku mengakhiri nyawamu pada kehidupan kali ini, aku harap di kehidupan yang akan datang kamu jangan pernah bertemu denganku kembali, karena aku bersumpah di kehidupan manapun aku akan selalu menghabisi nyawamu. Haha. Ucap Sentot dengan penuh kesombongan. Entah Teja kepada kotak hitamnya sambil tetap memejamkan matanya. Aku persembahkan nyawa anak itu untukmu Raja Jin. Raja Jin segera mendekatkan kedua telapak tangannya di depan dadanya untuk memberikan penghormatan takzim kepada Sentot. Baiklah Tuan, akan aku habisi nyawa anak itu untuk Tuan. Teriak Raja Jin yang mulai melangkah ke arah Teja dengan diikuti oleh pasukan ribun jin yang telah ia bawa. Kotak hitam terbang untuk menyerang Raja Jin, namun dengan tangan kanannya Raja Jin mampu menepis serangan kotak hitam. Suara yang ditimbulkan dari benturan kotak hitam dengan tangan Raja Jin, kotak hitam terlempar ke arah Teja dan tepat mengenai dada Teja. Seketika membuat Teja membukakan kedua matanya akibat rasa sakit akibat benturan dari kotak hitam yang dikembalikan oleh Raja Jin kepada dirinya. Nampak darah segar yang keluar dari mulut Teja dan menyembur mengenai kotak hitam yang tergeletak di atas betisnya yang sedang bersila. Melihat Teja yang terluka membuat kawanan Lowo Ireng bersorak kegirangan. Hahaha, cepat habisi anak kampret itu Kang. Buatlah ketua dan kedua teman kita mati dengan tenanag. Ucap topeng hitam dengan badan tambun. Tenang saja, aku masih ingin bermain-main dengan dirinya. Namun tanpa mereka sadari, kotak hitam yang terkena semburan darah Teja tiba-tiba terbang kembali. Segelnya terbuka, kemudian keluarlah sosok harimau hitam dari kotak hitam itu. Harimau hitam yang berbentuk kecil itu terbang di atas depan Teja dan lama-lama harimau hitam berubah menjadi besar seukuran dengan harimau normal. Tiba-tiba harimau hitam itu melesat dan masuk ke dalam tubuh Teja melalui kepala Teja dan seketika Teja pun pingsan. Lalu muncullah aura kematian yang sangat besar yang keluar dari tubuh Teja yang sudah dirasuki oleh harimau hitam. Tiba-tiba mata Teja terbuka, kali ini bola mata Teja yang berwarna putih hilang menjadi berwarna kuning, persis dengan bola mata milik harimau kumbang yang tempo hari telah menolong Teja dari kejaran penduduk kampung. Ternyata muda itu masih punya senjata rahasia lainnya. Kali ini nampak Sentot yang dilanda ketakutan. Tiba-tiba terdengar auman harimau dari mulut Teja yang sangat memekakan telinga. Nampak Teja yang sudah berdiri dengan kepalanya yang sudah berubah menjadi harimau hitam. Aura kematian segera memancar dari tubuhnya membuat orang-orang yang ada di depannya merasa susah untuk bernafas. Mau apa lagi nih? Gumam topeng putih kurus anak buah Sentot. Kurang ajar. Ternyata kekuatan anak itu sangat dahsyat. Belum pernah aku merasakan arwah hitam sepekat ini. Gumam Sentot. Raja Jin lawan anak itu, perintah Sentot kepada Raja Jin. Baik Tuan. Kemudian Raja Jin yang memiliki badan yang tinggi besar hampir sama dengan tingginya pohon jati berjalan mendekati Teja diikuti ratusan jin pasukannya di belakangnya. Raja Jin mengarahkan tangannya kepada Teja untuk memberikan sebuah pukulan. Dumum.
Suara dentuman yang sangat keras dari pukulan Raja Jin, namun Teja beringsut ke belakang alhasil pukulan tangan Raja Jin hanya mengenai tanah. Hal ini membuat Raja Jin marah kepada Teja. Raja Jin segera memerintahkan kepada anak buahnya untuk menangkap Teja. Tangkap pemuda itu! Tiba-tiba dari bawah tanah menjulur sebuah tangan dan segera meraih kaki Teja hingga pada tubuhnya. Tangan tersebut adalah tangan Jin yang merupakan anak buah dari Raja Jin. Lama-lama tangan Jin mulai mengikat seluruh tubuh Teja, membuat Teja tidak bisa bergerak. Regio! Suara Teja mengaum lagi. Pada saat ini Teja dalam kondisi yang tidak sadar, sepenuhnya dirinya dikendalikan oleh jin harimau hitam yang merasuki dirinya. Dengan menggunakan kekuatannya, Teja mencoba untuk melepaskan ikatan tangan jin. Duarer! Terdengar suara kencang yang timbul dari aura Teja yang melawan cengkeraman tangan jin. Sesaat Teja bernafas lega, namun seperkian detik muncul kembali tangan jin yang berwarna hitam dari dalam tanah lagi dan mengikat serta mencengkeram tubuh Teja. Melihat kejadian ini membuat Sentot dan anak buahnya sangat kegirangan. Hahaha, lihat dirimu akan mati malam hari ini, anak muda! Teriak Sentot. Basir yang melihat dari balik pohon yang berjarak kurang lebih 10 meter hanya bisa mengkhawatirkan Teja tanpa bisa membantunya. Haduh Mas Teja, gumam Basir. Kemudian Teja mencoba kembali berusaha melayapkan cengkeraman tangan jin. Kali ini Teja mengeluarkan aura yang lebih besar. Duarer! Lagi-lagi terdengar suara ledakan yang sangat kencang dari badan Teja. Seketika tangan jin yang mencengkeramnya jatuh terbakar akibat ledakan yang ditimbulkan oleh aura Teja. Kali ini Teja langsung mengangkat kedua kakinya untuk meloncat berniat menyerang Raja Jin, pimpinan dari ratusan jin yang berada di hadapannya. Rergoh, Akaum! Auman yang muncul dari mulut Teja, yang menyebabkan angin besar tercipta dan menggulung semua kawanan Lowo Ireng. Argh! Nampak Lowo Ireng yang memiliki ilmu rendah terguling ke belakang beberapa meter. Hanya Sentat yang bisa menahan angin besar itu. Loncatan Teja membuat dirinya sudah berada di depan wajah Raja Jin. Tangan Teja ia kepalkan lantas ia pukul ke arah wajah Raja Jin. Raja Jin menggeser ke samping kanan beberapa langkah untuk menghindari pukulan Teja. Slaas! Terdengar suara yang diciptakan oleh pukulan Teja yang dipenuhi dengan aura yang berwarna hitam. Bruk! Terlihat beberapa pohon jadi tumbang akibat aura dari pukulan tangan Teja, seperti pisau yang tajam yang memotong semua pohon yang ada di hadapannya. Dengan masih posisi di udara seolah terbang, kedua tangan Teja ia tempelkan ke depan dadanya. Teja memejamkan matanya sambil menahan nafas secara perlahan. Dari tubuh Teja tercipta kembali aura hitam yang memancar sangat pekat. Aura itu menyatu dengan udara sekitar, menimbulkan angin besar kembali yang membuat ratusan jin seketika lenyap saat terkena aura ini. Termasuk para kawanan begal Lowo Ireng, seketika merasakan tubuhnya seperti teriris-iris saat terkena aura hitam yang keluar dari tubuh Teja. Argirge, jerit kanam begal Lowo Ireng sambil sempoyongan akibat menahan sakit pada sekujur tubuhnya. Sentot yang membuat pertahanan dengan celurit yang ia miliki nampak masih bisa berdiri dengan posisi dirinya kewalahan menahan serangan aura Teja. Namun tiba-tiba tameng gaib yang ia buat mampu diterjang oleh aura Teja. Sentot sama seperti anak buah Lowo Ireng yang lainnya. Nampak mulut Sentot mengeluarkan darah akibat serangan aura Teja. Teja yang masih duduk bersila di atas udara segera membukakan matanya. Kemudian Teja meluncur menuju Raja Jin yang berada di depannya dengan jarak 5 meter. Teja mengaum kembali seraya mengangkat tangan kanannya ke arah depan untuk melawan Raja Jin. Raja Jin mencoba menangkis serangan Teja dengan menggunakan kedua tangannya. Namun naas pertahanan yang Raja Jin buat tidak mampu menyelamatkan dirinya. Alhasil Teja dapat menerobos tubuh Raja Jin hingga tembus ke belakang tubuhnya. Tubuh Raja Jin berlahan menjadi asap hitam dan masuk ke dalam tanah tidak tersisa, yang diikuti oleh lenyapnya ribuan pasukan jin lainnya. Melihat Raja Jin dan ribuan jin yang ikut telah lenyap membuat Sentot pasrah, terlebih dirinya yang mengalami luka dalam akibat serangan dari aura Teja. Lantas Sentot tertunduk lemah bersama dengan keenam gerombolan Lowo Ireng lainnya. Mereka mengaku kalah kepada Teja dan siap mendapatkan hukuman apapun.
Teja yang masih berkepala harimau hitam segera menarik kekuatan aura yang dipancarkan tadi. Dengan lenyapnya aura Teja seketika suasana di hutan alas roban kembali hening, hang terdengar bunyi suara jangkrik malam. Teja menunjuk ke arah kawanan Lowo Ireng, dirinya tidak bisa berbicara karena kepalanya masih berupa kepala harimau hitam. Mengaum dan memberikan isyarat kepada Sentot dan kawan-kawannya untuk segera pergi meninggalkan lokasi hutan alas roban. "Ba, aku mengerti, aku akan pergi dari sini sekarang," ucap Sentot sambil memberikan hormat takzim kepada Teja. Sentot segera berdiri dan mengajak keenam anak buahnya untuk pergi dari alas roban. "Ayo lekas pergi dari sini," ajak Sentot yang kemudian berlari keluar alas roban yang diikuti oleh keenam anak buahnya. Basir masih mengintip dari kejauhan. Dirinya tidak berani mendekati Teja dengan posisi yang masih menjadi manusia harimau. Sangat mengerikan terlebih seumur hidup Basir baru pertama kali mengalaminya. Terdengar auman yang keluar dari mulut Teja, seketika tubuh Teja ambruk ke tanah. Loh Mas Teja," ucap Basir. Berlahan tubuh Teja kejang-kejang yang ikuti perubahan wajahnya yang perlahan berubah menjadi manusia kembali. Melihat Teja yang jatuh pingsan dan sudah menjadi manusia membuat Basir berani untuk mendekatinya. Mas bangun mas," teriak Basir sambil menggoyang-goyangkan tubuh Teja. Malam berganti dengan suasana pagi hari yang cerah. Terdengar suara kicauan burung yang ingin menyambut kedatangan sang surya dari ufuk timur. Nampak seorang anak muda yang tergolek di atas ranjang sebuah gubuk yang berada di tengah lokasi alas roban. Dia adalah Teja yang belum bangun dari pingsannya selama 3 hari. Terhitung ada 10 gubuk yang berdiri di sana. Gubuk-gubuk ini adalah tempat tinggal para pekerja perhutani yang mengelola hutan alas roban. "Mas Teja belum siuman?" kata seorang pria paruh baya yang merupakan anggota polisi berpangkat AKP. Dengan setelan baju preman dengan badan yang sedikit kurus membuat dirinya mampu berkamuflase menutupi identitas aslinya sebagai seorang anggota polisi. "Belum Pak. Sudah 3 hari saya bersama orang kampung sini menjaga Mas Teja," jelas Basir yang diikuti oleh anggukan kepala tetua wilayah pemukiman alas roban ini. Pria yang mengajak bicara Basir adalah Irwan, seorang petinggi Polri di Polda Jawa Tengah. Dirinya datang ke alas roban setelah mendengar tewasnya Ketua Begal Lowo Ireng dan beberapa anak buahnya. Ternyata selama ini Begal Lowo Ireng menjadi dikio oleh pihak kepolisian karena kesadisannya dalam menjalankan aksi begal kepada pengguna jalur alas roban. "Baiklah kalau Mas Teja sudah bangun suruh temui saya, ini kartu nama saya," ucap Irwan seraya membuka dompet dan memberikan kartu namanya kepada Basir. "Pak, sebelum saya pergi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Teja dan Mas Basir yang telah menumpas kawanan Begal Lowo Ireng. Kalau mau akan saya hadapkan kalian ke pimpinan Polri agar bisa mendapatkan penghargaan," ucap AKP Irwan. Mendengar hal itu membuat Basir kegirangan. Basir membayangkan dirinya dijamu di meja yang panjang dengan menu makanan yang sangat mewah dan banyak. Saat Basir masih membayangkan makanan yang lezat, tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam gubuk tempat Teja terbaring. "Mas Teja hilang, Mas Teja hilang," teriak pemuda yang diberi tugas oleh tetua kampung untuk menjaga Teja. "Hilang, Gug?" ucap Basir dan AKP Irwan seakan tak percaya.